Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami datang menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Bukalah mata dan hati kami agar kami siap mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari anak-anak kita pujikan kemurahan Tuhan. Anak-anak, sebelum kita mengawali tugas kita akan juga berdoa dulu. Kita tundukkan kepala kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan telah memberikan kepada kami sekalian untuk sebentar kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan pada pagi ini bisa menjadi dasar dan pedoman kami di dalam menjalankan tugas dan kewajiban pada pagi ini sampai siang ini. Bapa yang ada di surga, biarpun anak-anak kami masih dalam pembelajaran jarak jauh yang ada di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan berkati satu persatu. Seluruh doa kami Tuhan, hanya kami minta, kami mohon, hanya demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini Pak Tomo akan sedikit membahas firman Tuhan yang Pak Tomo ambilkan dari Yakobus 3 ayat 16 yang demikian bunyinya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Pak Tomo ulang ya, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Anak-anak, mungkin dalam kegiatan sehari-hari kamu pernah melihat hewan yang namanya kepiting ya. Kita
sebentar belajar tentang IPA, yaitu kepiting. Anak-anak, kepiting itu adalah hewan yang dicari oleh nelayan atau bahkan juga diternakan, karena ini adalah sumber protein untuk manusia, terutama untuk anak-anak, karena banyak mengandung protein baik untuk pertumbuhan fisikmu, untuk menambah kecerdasan anak-anak. Nah, anak-anak, ini kepiting itu banyak dicari di daerah pantai. Oleh para nelayan, kepiting ini dikumpulkan dalam suatu keranjang ataupun di dalam suatu ember yang besar. Kemudian kepiting ini ditimbun, banyak sekali dikumpulkan. Kalau kita amati, anak-anak, kepiting ini jelas ingin dia keluar dari keranjang atau ember itu. Mereka ingin lepas dari keranjang atau ember untuk menuju ke alam bebas, jadi tidak mau dia ditangkap. Tapi apa yang ada di dalam keranjang itu, anak-anak, kepiting itu saling menginjak, bahkan dia saling menjepit dengan sabitnya. Dari sekian puluh atau sekian ratus kepiting yang masuk di dalam keranjang atau ember itu, mereka saling menginjak dan saling menjepit dengan sabitnya. Maka dari itu, anak-anak, kepiting yang jumlahnya sekian banyak itu tidak ada yang bisa keluar dari keranjang itu. Mereka tidak bisa mencapai tujuan mereka untuk lepas dari keranjang itu. Bahkan setelah itu selesai, mereka juga dibawa ke pantai untuk dijual belikan. Anak-anak, ini adalah suatu contoh yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamu berkumpul dengan keluargamu atau dengan teman-temanmu. Kalau satu sama lain dari sekian anggota dari suatu perkumpulan itu ada yang merasa egois, ingin selalu menang sendiri, anak-anak, jadi menginjak yang lain atau memojokkan yang lain, maka dalam situasi yang seperti itu jelas pada kelompok itu tidak akan terjadi damai, anak-anak. Jadi mereka saling bertengkar karena ada yang salah satu merasa egois, ingin menang sendiri, seperti kepiting tadi, anak-anak. Mereka ingin lebih dulu keluar dari keranjang dan menuju ke alam bebas, tapi tidak tahu ya dia saling menginjak temannya dan saling menjepit teman-temannya, maka justru satu kelompok kepiting itu tidak bisa keluar. Demikian, anak-anak, kalau kamu misalkan nanti kalau sudah misalkan pembelajaran tatap muka, kamu kumpul di kelas, itu kalau dalam satu kelas salah satu ada yang menang sendiri, ya, saling mengejek, saling bertengkar, maka di dalam satu kelas itu pastilah tidak terjadi kenyamanan. Di dalam situasi pembelajaran juga tidak akan nyaman, jadi tidak kondusif, saling bertengkar, saling curiga dan sebagainya. Maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mementingkan atau yang biasa disebut dengan egois. Kita harus saling satu sama lain membantu. Juga demikian dalam situasi keluargamu, antara kakak, adik atau saudara yang lain, bahkan dengan orang tua, kamu harus tidak boleh merasa egois untuk menang sendiri. Kamu harus bisa mengalah dan menurut orang tua dan aturan keluarga. Sehingga dalam situasi keluargamu atau juga situasi kelasmu besok, kalau kamu sudah pembelajaran tatap muka, dapat terjadi ya istilahnya di dalam satu kelas atau dalam satu lingkungan keluarga itu bisa damai, nyaman, tidak terjadi konflik apapun, sehingga dapat mencapai tujuan ya. Kalian kan tujuan untuk menjadi anak yang pintar, bisa mencapai cita-citamu untuk di kemudian hari. Lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita harus saling mengalah, saling membantu, sehingga satu sama lain dapat menciptakan situasi kondisi yang baik dan tentram, jadi tidak ada konflik apapun. Coba berusaha untuk diri kita sendiri untuk tidak ingin menang dan tidak ingin merasa menang sendiri atau perasaan untuk egois. Demikian, anak-anak, sedikit
firman yang disampaikan pada saat ini, kiranya pada saat ini bisa untuk bermanfaat bagi kalian. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang ada di surga, terima kasih pada kesempatan ini kami mohon penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada kami sekalian untuk sikap rendah hati, baik kepada saudara, pada teman, dan kepada siapapun yang ada di sekeliling kami, sehingga kami juga dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sehingga kami dapat juga melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapa yang ada di surga, pada kesempatan ini, khususnya di dalam situasi yang masih pandemi COVID-19, Tuhan kiranya juga berikan kepada kami sekalian, baik juga dengan anak-anak, kesehatan, sehingga kami juga dapat melakukan aktivitas kami dengan sebaik-baiknya. Sebentar Tuhan kami juga menanti untuk penerimaan rapot yang akan datang. Tuhan kiranya juga berkati apa yang sudah kami capai selama ini, selama 1 semester ini. Tuhan berkati. Bapa yang ada di surga, kami serahkan aktivitas kami pada pagi sampai siang nanti hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Semoga kami Tuhan yang tiada sempurna dan saat ini, hanya kami minta, kami mohon, hanya demi putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Mari anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Tomo, kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan lagu yang sama, Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kau ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamat pagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.